Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin menjelaskan mengenai materi aplikasi integral, yaitu luas daerah dan volume benda putar. Adapun anggota kelompok 7, yang pertama yaitu Hasna Diani Fiandita, yang kedua Aulia Naili Syafiah, yang ketiga Asni Zuhriyanti, yang keempat Alisa Ufi Patmarani, dan yang kelima Farida Rahmadani Asyari. Yang pertama yaitu luas daerah yang dibatasi kurva. Untuk menghitung luas daerah yang dibatasi suatu kurva dengan sumbu X, dapat menggunakan konsep integral tentu. Luas daerah di atas sumbu X, yaitu integral dengan batas bawah A dan batas atas B, fx dx. Luas daerah di bawah sumbu X, yaitu negatif integral dengan batas bawah A dan batas atas B, fx dx, atau integral dengan batas bawah B, batas atas A, fx dx. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia Nailis Syafiah. Luas daerah yang dibatasi kurva. Untuk menghitung luas daerah yang dibatasi suatu kurva dengan sumbu Y dapat menggunakan konsep integral tentu, yaitu luas daerah di atas sumbu Y, luas daerahnya sama dengan integral dengan batas atas D dan batas bawah D, FY kali DY, dan di bawah sumbu Y, yaitu luas daerah sama dengan negatif integral dengan batas atas D dan batas bawah C, FY kali DY, atau luas daerah sama dengan integral dengan batas atas C dan batas bawah D, FY dikali DY. Dalam menentukan volume benda putar, yang harus diperhatikan adalah bentuk sebuah partisi jika diputar. Berdasarkan bentuk partisi, maka untuk menentukan volume benda putar dibagi menjadi 3, yaitu seperti di bawah ini, yaitu ada metode cakram, metode cincin, dan metode pelit tabung. Selanjutnya, untuk ilustrasi jika suatu bidang datar dirotasikan terhadap sumbu Y, yaitu V sama dengan Pi, integral dengan batas atas B dan batas bawah A, fx pangkat 2 dx sama dengan pi, integral dengan batas atas b dan batas bawah a, y kuadrat dx. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Asni. Metode cakram. Metode cakram pada gambar di samping dapat dianggap sebagai tabung dengan jari-jari R sama dengan Fx. Tinggi H sama dengan delta X, sehingga volumenya dapat diapproksimasi sebagai delta V sama dengan pi R kuadrat H atau delta V sama dengan pi Fx kuadrat delta X, sehingga diperoleh volume sama dengan sigma pi Fx kuadrat delta X atau limit sigma pi Fx kuadrat delta X atau pi integral dengan batas bawah 0 batas atas A Fx kuadrat delta X. Metode cincin. Metode cincin yang digunakan dalam menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume bawang bombay dengan memotong-motongnya yang potongannya berbentuk cincin seperti gambar di samping. Menghitung volume benda putar dengan menggunakan metode cincin dilakukan dengan memanfaatkan rumus volume cincin seperti gambar di samping, yaitu volume sama dengan pi R kuadrat atau jari-jari luar kuadrat dikurangi R kuadrat atau jari-jari dalam kuadrat dikali H atau ketinggian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alisa. Selanjutnya yaitu metode kulit tabung. Kulit tabung adalah benda padat yang dibatasi oleh dua tabung tegak yang konsentrik, yaitu mempunyai sumbu pusat yang sama, dapat dilihat pada gambar. 2πr sama dengan keliling lingkaran alas kulit tabung atau panjang balok. H sama dengan tinggi kulit tabung atau tinggi balok. Delta R sama dengan tebal kulit tabung atau lebar balok. Selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal pertama dapat dilihat pada gambar. Nomor 1, tentukanlah luas daerah bidang berikut dan tentukan pula volumenya seandainya bidang yang diarsir tersebut diputar terhadap sumbu X. Cara pengerjaannya yaitu luas arsiran sama dengan integral atas 3 dengan
integral bawah 1, 2x dx sama dengan x kuadrat pangkat 3 sama dengan 3 kuadrat min 1 kuadrat sama dengan 9 min 1 sama dengan 8 satuan luas. Dan volume benda putar sama dengan pi integral batas atas 3 dengan batas bawah 1 y kuadrat dx sama dengan pi integral atas 3 dengan integral bawah 1 2x kuadrat dx sama dengan pi integral atas 3 dengan batas bawah 1 4x kuadrat dx sama dengan pi 4x pangkat 3 per 3 pangkat 3 sama dengan pi 4x 3 pangkat 3 per 3 dikurangi pi 4x 1 pangkat 3 per 3 sama dengan 36 pi min 4 per 3 pi sama dengan 34 2 per 3 pi satuan volume. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Farida. Contoh soal nomor 2 dapat dilihat pada gambar di samping. Tentukan volume benda putar yang terbentuk jika suatu daerah yang dibatasi oleh kurva y kuadrat sama dengan x dan y sama dengan x diputar mengelilingi sumbu x. Cara pengerjaannya yaitu langkah pertama mencari batas. Y sama dengan y, x kuadrat sama dengan x kuadrat min x sama dengan 0, x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Langkah kedua menentukan volumenya. V sama dengan pi integral dengan batas atas B dengan batas bawah A, y1 kuadrat dikurangi y2 kuadrat dx sama dengan pi integral dengan batas atas 1, batas bawah 0, x min x kuadrat dx sama dengan pi setengah x kuadrat dikurangi sepertiga x pangkat 3 dengan batas atas 1, batas bawah 0 sama dengan pi setengah dikurangi sepertiga V sama dengan 1/6 pi. Keterangan, perhatikan bahwa y kuadrat sama dengan x, y sama dengan akar x dianggap sebagai y1 sehingga y1-nya adalah akar x. Dan y sama dengan x dianggap sebagai y2. y1 kuadrat dikurangi y2 kuadrat sama dengan akar x kuadrat dikurangi x kuadrat sama dengan x min x kuadrat. Jadi, volume dari benda putar tersebut dalam satuan volume adalah 1/6 pi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.